Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Kami Pak dari provinsi ini saya udah hafal ya Kuatun. Saya bawa ada tim satgas kita dari provinsi. Dari Gotong ya, sama Salsa. Saya mungkin nggak sering sekali datang kemari, tapi agendanya berbeda-beda. Iya Bu. Nah kali ini kami ingin sebenarnya ini sih apa namanya ya, melihat kerja kinerja teman-teman di lapangan khususnya di Satgas. Iya. Kalau di provinsi ada Satgas provinsi, kalau di lapangan atau di kabupaten namanya kan PA, Pendidikan Asisten. Ini kebetulan ini Julfa ya, Ibu Julfa Rahmah. Artinya di samping kita mau melihat kinerja yang bersangkutan, kenapa? Karena mereka ini kan di bawah naungannya BKKBN provinsi. Iya Bu, betul. Penempatannya di kabupaten kota. Iya Bu. Jadi kita butuh bagaimana feedback mereka selama di lapangan, selama di kabupaten. Dan ini kami hanya bisa dapatkan dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten, karena Ya. Bapak Ibu yang mendaya gunakannya. Kan? Iya Bu, Bapak iya. Ibu yang mendaya gunakan terkait dengan program penurunan stunting. Iya Bu. Terkait dengan itu mungkin nanti kita sebanyak hanya ngobrol-ngobrol Pak, ada beberapa mungkin nanti kuncian yang bisa kami tanyakan, dan mungkin Bapak Ibu boleh memberikan masukan atau apa yang disampaikan teman kita ini nggak benar itu kayak gitu, sepertinya nggak gitu, kita bisa aja silakan aja Pak, kita nggak terlalu formal kok, jadi bisa saling mengisi gitu. Mungkin itu yang tujuan kami datang kemari. Mohon maaf ini Pak Kadisnya nggak ada, nanti kalau disampaikan Oke Bu, terima kasih. beliau sampai selesai kita beliau kembali, tapi kalau Iya. kembali itu kita bisa berkata. Oke Bu. Nah terkait dengan itu Pak, ada beberapa mungkin yang kita ingin dapat masukan mungkin sebelum ke si TA Julfa dari Bapak Ibu, mungkin kira-kira gimana ini Pak Bu, selama 3 bulan atau 4 bulan ya, Bulan 2, 3, 4 berarti itulah 2 bulan, 3 bulan lah. Gimana menurut Bapak Ibu ini, memang harusnya ke Pak Kadis ya kan, Iya. Pak Kadis yang nanti menjawab di sini Pak. Iya. Setidaknya kan beliau bekerja di sini kan berkoordinasi juga, berinteraksi Iya. dengan yang lain-lainnya. Iya Bu. Silakan mungkin Pak, atau mungkin menurut Bapak Ibu beliau ini tiap hari datang nggak ngantor? Jadi saya dulu Bu ini, saya apa dulu ya? Makasih Bu Atun sama tim-timnya. Ibu tim TA-nya dari kabupaten sejak bulan Februari ya, tanggal 1 Februari kan sudah aktif. Kemudian setiap ada kegiatan yang ada hubungannya dengan stunting, baik di kabupaten maupun di kecamatan maupun yang di sini, dia aktif Bu. Kemudian kalau ada informasi dari ada pertemuan di Bapeda, dia tetap ikut. Kegiatan kita Bu, dokumennya pun ada di situ. Setiap ada masalah entah stunting, masalah risiko stunting kan gitu, semua ikut ibu ini. Ada beberapa kali ikut semua ini kegiatannya. Kemudian ibu ini pun, Ibu Rahma ini aktif memang Bu. Karena gini, kalian saling mengisi Bu. Bisa aja informasinya saya kurang, dia ada lebih, dia nanya, Pak ini belum lengkap, ini udah siap. Kalau data-data Bangda kan dia tahu kan Bu. Karena kami sibuk juga, dia yang khusus itu dia kasih tahu, Pak Bu ini belum lengkap, ini siap, mau isi Bangda itu kan Bu, mengevaluasi hasil kegiatan itu kan. Ibu ini tahu kan gitu. Terus operator, kami kan ada di Bangda itu kan ada operator per OPD, semua kami sinkronisasikan dengan mereka yang selama ini kerjasama dengan di Bapeda itu dinas sosial, dinas kesehatan, PMD, karena itu ada hubungannya ke situ. Jadinya berkutat ke situlah kami semua kan gitu. Beliau ini ada nggak ruangannya di sini? Sebenarnya ada, saya udah kami siapkan dan udah saya sampaikan sama Ibu Julfa mejanya, udah kasih kursinya di ruangan situ karena kami kan sempit Bu. Tapi gitu pun dia fleksibel Bu, bisa dia di tempat saya, di ruangan kami, bisa di sini, dia manapun fleksibel, bisa di ruangan. Prinsipnya tiap hari
beliau datang. Datang hadir bahkan kalau ada kegiatan tiap hari foto-foto Pak, foto membicarakan ini hasil kegiatan, sudah tetap dikirimnya. Gitu Bu. Mau sama kami aja tim, bisa aja sama Pak Kadis. Kalau koordinasinya gimana Pak? Apa Bu? Koordinasinya ke dinas-dinas lain, ke yang lain lah, ke mitra. Bagus. Kami kan kalau ada kegiatan di Bapeda, kita kan sebagai sekretariat, semua ada kegiatan baik itu dinas kesehatan ada kegiatan kita diundang. Kita sebagai sekretariat ada kegiatan orang dinas kesehatan tempat seperti semalam itu mengenai dari Ibu mau rencana yang mau diundang kepala BKKBN. Itu kan kegiatan dinas kesehatan, tapi Pak Asto yang mau diundang kan gitu, tapi nggak jadi kan gitu. Kita juga yang memfasilitasi kan, jadinya itulah selama ini komunikasi dengan dinas lain bagus Bu, ya kan, banyak sedikitnya sana sini pasti ada kekurangannya Bu, ya itu aja untuk sementara yang bisa saya sampaikan sama Ibu. Kasih Bu. Terima kasih ya. Saya di khususnya yang menangani Penting. secara langsung. Jadi untuk kegiatan TA ini sendiri, secara pribadi saya merasa terbantu karena saya sendiri pun anggotanya itu sedikit pada program kerjanya. Banyak. Secara koordinasi mungkin karena si Julpa ini sudah punya pengalaman sebelumnya bekerja juga sebagai pendamping, itu agak memudahkan dan berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi bisa koordinasi melalui PD-PD terkait yang menjadi permasalahan ini. Apakah Satgas ini tidak memiliki surat gitu? Jadi ketika dia butuh data, ya kan, butuh data karena selama ini ketika kita butuh data pun kita mintakan ke ini OPD terkait karena kepala surat itu masih kepala surat KB, yang menaikkan itu pun masih kepala dinas, artinya perhatian OPD terkait itu ya dianggap koordinasi biasa, ya kan, minta data biasa. Jadi ada beberapa OPD yang kita minta data sampai saat ini belum diberikan data yang kita minta karena contohnya seperti dinas kesehatan kita butuh beberapa data Dukcapil, ya kita butuh data ibu hamil, BNMB address karena mau didampingi oleh tim TPK, ibu nifas gitu. Jadi kita butuh data. Jadi saya sampaikan sama Julpa, apakah Julpa nggak punya kop surat sebagai Satgas, ya kan, kemudian menaikkan atau punya stempel? Nggak punya Bu, gitu kan. Jadi kalau masih kita yang kepala suratnya kepala OPDKB yang masih ini, artinya mereka tidak ada intervensi pihak luarnya kan. Jadi tidak punya intervensi pihak luar, ini ketakutan OPD lain ya biasa aja, kayak koordinasi biasa, minta data. Jadi kalaupun tidak ada sanksi-sanksinya, kalaupun data itu nggak dikasih. Meskipun maksudnya koordinasi biasa kan kepentingannya untuk pemerintah. Iya, benar Bu, kepentingan untuk pemerintah. Kalau kita sepemahaman seperti itu, tapi karena ini jalurnya koordinasi yang udah biasa, nggak ada intervensi dari pihak luar, ya kan dianggap biasa aja. Oh biasa minta data gitu kan. Tapi kalau yang minta data ini pun mungkin pihak luar, TA, nah jadi mungkin ada ini yang minta data ini pihak luar gitu kan, dan dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan stunting gitu kan. Karena Julpa ini kan tugasnya ada memfasilitasi, membantu gitu kan. Tapi kalau dia dari kami, itu yang menjadi kesulitan. Makanya sering saya bilang nggak ada sih kepala surat kalian TA, kemudian bisa ada stempel. Jadi yang minta data itu memang TA membutuhkan dalam upaya pendampingan, bukan OPDKB-nya. Terbalik ya sebenarnya Bu, memang kita nggak ini sih, nggak anjurkan punya stempel. Karena apa? Ada stempel pun hanya kop surat gitu. Nggak anjur, karena apa? Karena memang kan intinya Satgas ini kan membantu di bawah naungannya BKKBN, di bawah naungannya PDKB. Jadi
Mereka bukan sendiri, kalau mereka punya faktura, punya stempel seperti Bukan, satu organisasi sendiri. bukan gitu. ini, bukan Bukan. apakah dia seperti di provinsi gitu kan? Provinsi juga nggak punya. Nggak punya, itu lah yang saya tanyakan gitu, apakah dia apa provinsi gitu kan, mau menaungi di bawahnya, jadi pakai apa sih surat gitu kan? Provinsi juga nggak ada mereka waktunya. Itulah yang menjadi ini kendala kita di lapangan gitu kan, itulah yang saya rasakan karena yang kita rasakan kita minta data yang mana kita masih kepala dinas gitu kan. Ini perhatian OPD yang lain tuh yang dianggap biasa aja, kayak kita minta data biasa aja gitu kan. Nggak penting kali. Dianggap nggak penting kali ya nggak juga gitu kan, dianggap urgen kali pun nggak juga, buktinya ya santai aja. Kalau untuk hal itu saya sarankan ini tidak lupa mungkin atau bagian lupa lah yang harusnya menerus gitu. Kenapa? Karena di daerah lain justru itu sangat harmonis sebenarnya. Jadi contoh kami tadi barusan dari Tebing itu bisa setiap bulan mendapatkan data yang ibu bilang tadi, data balita, data ibu hamil, data anak-anak yang dari intervensi dari PPGBM itu mereka dapatkan. Ya, kalau data PPGBM sudah kita dapatkan setiap bulan. Yang menjadi masalah itu ketika kita minta data ibu hamil, BNM address gitu kan, karena kan pendampingan nih, sasaran kita ibu hamil. Jadi sasaran kita ibu hamil ini kita harus tahu di mana sasaran kita. Ketika kita supaya kita tahu jumlahnya berapa, supaya kita tahu yang kita dampingi ini berapa. Itu yang menjadi masalah BNM address gitu kan. Kita surati karena sebelum datang TH pun itu udah kita surati sebenarnya dinas kesehatan minta data-data tersebut. Jadi makanya saya pikir waktu itu kalau ada TA bisa ada perawatan, dia bisa menaikkan sendiri gitu kan, ya kan, jadi makanya saya bilang waktu itu Jupa bisa nggak naikkan sendiri gitu kan, nggak usah kepala dinas yang naikkan gitu, TA gitu kan. Orang luar malah dianggap baru bisa dikasih data kebalik ya, biasanya di tempat lain malah kalau TA yang meminta ini nggak dikasih kalau nggak melalui dinas ya, gitu. Jadi beraneka-ragam memang. Iya, maaf. Kalau kemarin kan udah saya jumpain dengan dinas kesehatan provinsi, udah ada surat juga kan? Udah, surat itu kita lampirkan, surat yang dari provinsi itu bahwasanya, bahwasanya dinas kesehatan itu wajib memberikan ini data untuk pendampingan. Itu udah kita lampirkan ya, Jumpa ya, di surat itu. Tapi sampai saat ini data yang kita minta itu belum ada. Kali ini mungkin tugas SPR-nya selesai, gimana caranya supaya bisa lebih harmonis dengan ketua TPPS orang di sana ada bisa mendapatkan data itu. Oleh memang itu dibutuhkan. Iya, jadi sebenarnya kalau PPGBM, BNDA-nya itu sudah ya kan? Udah gitu masalah apa namanya ANC itu memang sudah dikirim, tapi masih belum rekapan. Mereka ngasihnya itu per kecamatan gitu kan. Data jumlah. Udah gitu untuk yang selanjutnya berproses bu gitu aja bahasanya. Kita tunggu ya bu, berproses gitu. Seperti yang status apa itu bu? Univas. Iya, jadi data itu diminta oleh Kabin Provinsi. Data ibu nifas, data ibu hamil, data anak usia sekolah, ya kan? Apalagi mungkin di sini kan kadisnya berada dari dinas kesehatan, bolehlah ikut aktif membantu untuk itu kan? Kalau memang dari dinas kesehatan gitu. Iya, kepala dinas kita sudah aktif bu, buktinya kan dia menaikkan surat permintaan data tersebut. Enggak, maksudnya kalau di sana kesusahan kita mendapatkan sudah data. ada mungkin sudah ini juga bu, dia via telepon juga. Langsung jawabannya ini apa namanya lagi proses. Jadi kalau orang udah menyebutkan lagi proses, kita nggak bisa intervensi lebih jauh. Puskes berarti yang banyak yang terkendali posyandu juga memang dari. Iya, gini mungkin selama ini dinas kesehatan mengikat dalam jumlah tidak ada BNPS gitu, jadi mungkin itu juga makanya saya bilang Dan kita butuh BNPS. Iya. BNP address untuk kita lakukan pendampingan. Jangan seperti kita masih mencari sasaran itu di mana karena kan tugas kita kan hanya mendampingi. Berarti di mereka sebenarnya udah ada BNPS Di mana? di dinasnya. Kalau di dinas mereka
kalau sudah ada mungkin cepat dikasihnya data EPPGBM itu ya kan. Jadi Selesai. komunikasi terakhir itu data persalinan kan Bu, itu Oke. masih lagi disebar Harus itu sama dulu ya. Pusri form untuk BNBA-nya gitu. Kalau rekapannya sama mereka ada, Mereka berjumlah ada. BNBA-nya yang nggak ada. Itulah masalah kita kan BNBA sekarang. Iya, memang perlu alamat dan NIK ini. Mm-mm. Jadi itu aja. Kemudian yang lain tadi saya sudah sampaikan juga sama si Julka data EPPGBM ini mungkin ada baiknya kita evaluasi trennya kemana gitu kan. Karena ada beberapa yang kita diskusikan tadi sama si Julka, salah satunya data yang diukur bulan lalu tidak terukur di bulan ini. Nggak dapat orang Nggak terukur gitu kan Bu. Kalau dia tidak datang tapi dia merupakan kasus kan wajib didatangi. Iya, wajib didatangi gitu kan. nggak terukur itu maknanya apa? Tidak terukur ya itu tadi Bu, apakah memang dia tidak datang ke posyandu, apakah memang petugasnya tahu dia tidak datang ke posyandu, tidak didatangi ke rumahnya untuk dilakukan pengukuran. Kita nggak dapat informasi itu. Iya, kita nggak dapat Bu, karena data EPPGBM itu yang kita dapat datanya per kasus. Jadi saya bilang sama si Julpa, tolong dimonitor dari bulan ke bulan, kasus yang bulan ini masuk enggak kasus bulan lalu masuk enggak di bulan ini, karena jumlahnya semakin menurun. Nggak mungkin stunting itu hanya dituntaskan dalam 1 bulan selesai. Jadi kata si Julpa tadi ada yang beberapa hari Bu katanya EPPGBM-nya dikasih terhitung tanggal sekian, begitu masuk tanggal sekian EPPGBM yang baru, kasus yang lalu udah nggak nampak. Dari ada yang 4 kasus menjadi 1 kasus. Sebenarnya mungkin memang udah lama intervensi bisa jadi kan Bu. Intervensi udah lama Bu. Kalau dia dalam keadaan stunting tetap harus dimasukkan. Intervensi stunting misalnya lah, intervensi stunting ya kan Bu, datanya terhitung tanggal 28 Maret masih stunting, nggak mungkin dia di tanggal 4 April dia udah nggak stunting lagi. Karena intervensi itu minimal 3 bulan. Tapi pengukurannya memang dekat-dekat gitu Mas, dia apa ini? Enggak, dia kan pengukurannya pada saat ke posyandu dilakukan pengukuran. Sebulan sekali. Iya, di posyandu dilakukan pengukuran, kemudian tidak memenuhi syarat. EPPGBM itu kan sekarang di atas 80%. Nggak memenuhi syarat, dilakukan mereka pekan pengukuran ya. Pekan pengukuran sudah dapat datanya, seharusnya kan disatukan jumlah yang kasus yang lama sama kasus ini, tapi kasus yang lama jadinya hilang. Jadi tadi kita diskusi sama Jadi kalau nggak sengaja kayak pengukuran ya, tapi nggak logika. iya, satu sisi ada beberapa. Nanti pada saat kita SSGI, ya kan Bu, itu makanya jadinya di EPPGBM kecil SSGI membludak. Nah, karena itu tadi nggak masuk di dalam rekapan, di rekapan EPPGBM. Jadi kita diskusi sama si Julpa dan minta tolong mencoba, tolonglah ini dianalisis trennya, catat kasus lama. SSGI turun apa nggak tahun 2020? Survei. Menaik, kita Naik. jadi naik 1,1%. Sedangkan data di EPPGBM cuma 3,sekian% kan? Apa cakupannya nggak bisa nggak 100% kan? Kecil lah. Iya, soalnya berita yang diukurnya itu kurang dia. Iya kan? Kemarin juga diskusi sama Ibu Aisy, ada 3 orang sekarang dari mereka timnya. Jadi mereka bilang memang ketawa mereka menjelaskan. Itulah di lapangan terjadi. Mau bilang kami nggak percaya dengan datanya, tapi aku yakin ada datanya yang benar. Mau kami bilang percaya, tapi ada dengan data yang tidak benar. Jadi penting dilakukan tugas stunting dan gitu Ibu. Karena stunting nggak terukur semuanya gitu dengan valid. Iya, karena saya kan mantan dinas kesehatan Bu. Saya membawahi salah satunya gizi di mantan di dinas kesehatan. Saya keluar dinas kesehatan November 2021. Jadi saya paham betul permasalahannya di lapangan. Jadi kita juga tadi di dalam blog kita sampaikan betul lagi ikut. Salah satunya dari pengukuran yang salah. Dari pengukuran itu belum benar, alat yang dipakai pun belum terkalibrasi, gitu kan. Kemudian data kasus lama tidak terekap menjadi kasus lagi di bulan
yang akan datang gitu, dianggap udah selesai, kan udah diukur gitu. Seharusnya kan dia udah kasus lama tambah kasus baru menjadi keseluruhan kasus, ya kan, surveillance gitu kan, pengamatan terus menerus gitu kan. Ini yang nggak didapatkan. Nah, jadi melalui jumpa saya tadi menyampaikan ini kalau dianalisis trennya supaya dapat kita berapa kasus lama kita catat, berapa kasus baru kita catat gitu kan. Karena kalau dia stunting kan ada dua, pendek sangat pendek, iya kan. Bisa saja dia sangat pendek, nggak mungkin bulan depan dia udah selesai, padahal dia masuk kategori sangat pendek. Jadi yang selama ini dulu pernah saya analisis begitu Bu, saya sampaikan pada saat rapat OPD, rapat TPPS. Tapi karena kesibukan, jumlah anggota juga nggak banyak, kegiatan BOKB udah jalan, nggak bisa terekam dengan benar. Tapi mungkin dengan adanya bantuan dari kita, ya kan, itu bisa kita lakukan. Kalau dari Zulfa gimana? Apa kendala-kendala yang biasanya yang sudah dihadapi? Kalau masalah data Bu, sebenarnya nggak ada kendala yang sangat berarti gitu kan. Kalau kayak ke Dinkes, mereka tetap kasih data apa yang kita minta kasih. Cuman ada yang berproses gitu. Sekarang ini kan kita harus BNBA semuanya. Itulah yang berproses Bu, berproses. Dan ada yang setelah dikasih ternyata kita lihat belum direkap per kabupaten, masih mentah dari kecamatan atau dari puskesmasnya gitu. Kalau EPPGBM sih sampai saat ini yang terupdate habis pengukuran pekan data kemarin ya Bu ya. Pekan pengukuran itu kapan lewat? Itu Lewat. di bulan Maret awal. Di awal-awal Maret. Nah, itu terakhir lah EPPGBM diupdate. Awalnya itu di Februari tanggal 24. Harusnya dari tanggal 1 Februari penimbangan nasional. Iya, Itu penimbangan, ya. ini dia. Penimbangan dilakukan mereka berdasarkan jadwal posyandu. Ketika jadwal posyandu semua sudah selesai, cakupan yang ditargetkan 80% itu tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, dilakukanlah pekan pengukuran selama 1 minggu. Berapa persen 100? Iya, Tapi masih 93. Iya, sebenarnya. 93%. Yang menjadi masalah, pengukuran meningkat 93%, cakupan stunting menurun. Itu yang saya sampaikan sama si Jul, Pak. Itu yang menurun itu kasus untuk menuju, Iya. tapi kalau secara keseluruhan naik Karena itu yang nggak terdata dia akhirnya terdata kan. dari yang Februari 1,25 di Maret itu jadi 1,30 versi EPPGBM. Dan balita stuntingnya awalnya 445 jadinya 489. Tapi ada satu kecamatan Teluk Mengkudu itu tadi Minilog di situ kita bahas juga, itu 4 orang yang stunting di bulan Maret ini jadi 1 orang. Nah 3 orang ini lagi apa sudah benar-benar nggak stunting? Nah, itu yang perlu kita kawal Pak. Iya, jadi Bu Camatnya pun tadi heran juga kan, kenapa ini yang 3 orang ini kok hilang gitu, yang 1 aja yang bertahan jadi stunting gitu. Tapi nggak di cross check langsung ke orangnya, Ke lapangan. Stunting lagi yang 3 orang ini. Ya, kita mau nengok prosedur secara data. Jadi saya bilang datanya dulu. Tengok dia masuk kategori yang mana. Kalau dia kategori sangat pendek, saya bilang nggak mungkin dalam hitungan hari dia selesai. Kalau dia masuk kategori pendek pun dia, tapi range-nya udah menuju sangat pendek, itu juga nggak bisa hitungan hari. Kecuali dia pendek, tapi range-nya itu 0, menuju ke tinggi badan normal. Ya kan, itu mungkin ya kan. Misalnya range yang tinggi itu 76, dia mungkin 75,9. Masuknya ke pendek, masuk ke stunting, tapi tinggal nambah 0,1 aja dia menjadi normal. Itu mungkin, makanya saya bilang sama si Jopa tadi, lihat dulu datanya, ya dulu dia masuk kategori yang mana. Itu sudah kapan dapat ada? Sudah ada. Waktu yang kita disampaikan itu tanggal berapa? Tanggal 28 Bu, tanggal 28 dapat datanya dari Dinkes. Waktu PK. Iya, waktu PK dapat datanya. Itu yang paling update. Ya, karena memang
karena kan kemarin aku minta juga kan Kak, biar aku pantau kayak gitu, tapi orang ibu itu bilang kami kembalikan kepada dinkesnya masing-masing kabupaten kota, itu bukan kami. Semua punya raja-raja masing-masing. Iya. Jadi makanya kemarin pulang sama kakak, orang kakak lagi monitor gitu kan. Iya. Kalau ada yang mau difasilitasi di provinsi. Nah, Karena provinsi kan nggak melakukan pengukuran, yang melakukan pengukuran itu kabupaten kota. Jadi provinsi pun nggak bisa menghasilkan masih dari yang mana. bagian-bagian di situ. Iya, nggak bisa dia karena yang melakukan pengukuran itu tingkat kabupaten kota. Jadi data-data itu beradanya di tingkat kabupaten kota, provinsi hanya jumlah. ya rekapnya. Iya, itu jumlah dan NB address-nya di tingkat kabupaten kota. Kalau koordinasi dengan mitra gimana itu Pak? Kalau dengan mitra Selain dinas-dinas yang lain dengan siapa? masih Pak Budi dari Fitbumin. Kalau yang lain selain itu ada dari apa ini PTPN atau perusahaan-perusahaan itu ada nggak? Atau dari swasta? Ya kemarin ada rencana juga sama Pak Firman mau ke PT Aqua Farm itu sama kelautan juga gitu kan, tapi kita rampungkan dulu ini masalah komitmen orang tua asuh gitu kan. Jadi ini kan jadwalnya kemarin itu berubah, harusnya tanggal 27 kita ada pertemuan untuk orang tua asuh gitu kan. Jadi dari situ mau kita tindak lanjuti ke PT Aqua Farm itu gitu kan. Mereka tuh punya ikan yang harus salurkan gitu lah ya kan Bu. Udah diajak orang kelautan, tapi orang kelautan bilang nggak ada dana kami, anggaran kami untuk mengelola ikan itu gitu kan. Jadi gimana lah supaya ikan ini nggak sia-sia ya dana, karena orang itu katanya ada memang alokasinya itu gitu. Di mana? Di Aqua Farm ini tadi Bu. Aku yang di mana? Nanti cari. Pakai cermin. Kalau misalnya Kak, nggak mungkin kan menyebarkan ikan itu dengan segar, nggak mungkin. Kalau dengan segar agak berat, dia harus diolah Soalnya ya kan. udah yang aku baca sih di Batam itu langsung ikannya langsung dikasih kirimnya Ke rumah-rumah, Iya. ke lokus, ke yang berisiko sekali. Iya. Bisa juga nanti Iya, kan. mungkin kan nggak ya kayak gitu. Karena Karena kita datangi aja, kita datangi. Iya, memang kemarin kalau nggak bisa semua kan, kalau misalnya ada kayak tadi Mangkudu ya Kak tadi. Teluk Mangkudu. Nah, Teluk itu entah itu kertasnya duluan kan. Iya. Mungkin tentunya daerah inilah Aqua Farm. Nah, Pantai Cermin kan diutamakan. Ah, Kebetulan banyak juga di situ Pantai Iya. Cermin itu. karena daerah Apa ini pesisir. buat apa itu? Apa ini? Apa Nah. sisa limbahnya itu? Enggak Bu, katanya ikan segar itu. Jadi mereka memang bisa kalau memang, tapi kan memang mereka juga supaya nama mereka naik gitu Dan itu kan kan. memang bisa kita datangi. Kita kan punya desa. Iya. Nah, kita kan Bisa punya diolah desa. ya? Iya, di desa itu kan bisa. Kemudian puskesmas juga punya PMT. Pemberian makanan tambahan. Jadi pemberian makanan tambahan bedanya di dasar dengan PMT dinas kesehatan. Kalau dasar itu kan sifatnya edukasi, iya, tidak merupakan intervensi. Tapi kalau dinas kesehatan dia intervensi untuk pemulihan status gizinya. Jadi kalau dia memang bisa, ya kan, udah bisa kita minta per hari, ya kan, diolah oleh tenaga pelaksana gizi, tapi mengolahnya di dapur dasar. Nah, itu Bisa sudah kolaborasi. dirintis. Ini kan ada peluang ini sebenarnya. Iya. Kemarin itu kan masih dari kelautan Bu. Pembahasannya udah ketemu sama manajernya. Cuman kan kemarin itu karena kita sibuk memang dengan mau jadwal orang tua asuh sama PK ini tadi, fokus dulu ke situ gitu. Jadi rencananya memang ketika komitmen di orang tua asuh ini sudah ada, nanti kita sama orang kelautan sama Pak Kadi juga rencananya mau mendatangi. Terus untuk orang tua asuh ini setidaknya mungkin ada instruksi ya supaya ada penguatan. Jadi dia jangan hanya sekali gitu. Jadi kalau ada penguatan itu setidaknya dari ketua TPPS supaya itu berkelanjutan setidaknya 6 bulan. Ini kita untuk orang tua asuh sudah ada pergubnya. Sudah ada pergubnya. Memang jumlahnya sekarang berapa Bang? 170. Nah, udah ada 170 yang menjadi orang tua Itu asuh. siapa aja? 170 itu adalah yang diutamakan adalah stakeholder Ya. ya kan. Pertama eselon 2, eselon 3, kemudian Dari kepala perusahaan lain pun dari perusahaan-perusahaan, Swasta. iya, seperti Ada. kepala-kepala bank itu diwajibkan, ya kan. Kalau dia buka perekonomian di sini, menjalankan usaha di sini,
administrasinya di tingkat kabupaten. kalau Itu memang kan berarti tinggal itu memang diatur. Iya. Yang menjadi sulit, nah Hmm. ini yang menjadi sulit itu pertama inilah makanya akan dibentuk yayasan, ya kan, yayasan pengelolaan orang tua asuh. Karena setelah kita diskusi dengan orang keuangan termasuk juga dengan ada